Kali ini aku akan menceritakan sedikit kisah sesosok makhluk yang sangat mengerikan ini, guys. Makhluk ini ada dan tumbuh di dalam boneka diberi nama Annabelle. Dan oke, sekarang kita ke alur ceritanya ya. Jadi Annabelle adalah merupakan sebuah boneka yang dibeli seorang ibu pada tahun 1970 dari toko mainan. Dan boneka itu dibelinya sebagai hadiah untuk putrinya yang bernama Donna di hari ulang tahunnya. Donna pada saat itu adalah seorang mahasiswi yang sedang berusaha menyelesaikan studi perkuliahannya di bidang keperawatan. Semasa studinya, dia tinggal di sebuah apartemen kecil dengan teman sekamarnya yang bernama Angie, yang juga merupakan seorang perawat. Donna sangat senang ketika dihadiahi ibunya boneka tersebut. Donna meletakkannya di atas tempat tidurnya sebagai hiasan. Meski begitu, Donna dan teman sekamarnya Angie memperhatikan ada sesuatu yang sangat aneh dan menyeramkan pada boneka itu. Boneka itu sering terlihat bergerak-gerak sendiri. Gerakannya relatif tidak terlalu mencolok pada awalnya, hanya berubah posisi sedikit. Dan seiring berjalannya waktu, gerakan yang ditimbulkan semakin menyeramkan. Beberapa kali Donna dan Angie mempergoki boneka tersebut berpindah ruangan dari tempat mereka meninggalkannya. Kadang-kadang boneka itu ditemukan bersila di sofa dengan tangan terlipat. Di lain waktu boneka itu ditemukan berdiri di atas kedua kakinya, kemudian bersandar di kursi ruangan makan. Dan sekitar sebulan setelah mempergoki kejadian yang aneh, Donna dan Angie menemukan sebuah pesan dari secari kertas. Tulisan itu ditulis menggunakan pensil dengan kalimat "Tolong kami" dan "Bantu Lau". Tulisan tangan itu sepertinya milik seseorang anak kecil. Bagian yang menyeramkan tentang pesan itu bukan kata-katanya, tetapi cara penulisannya. Pada saat itu, Donna tidak pernah menyimpan kertas yang digunakan untuk menulis catatan, baik di rumah maupun di apartemennya. Kemudian Donna bertanya-tanya, dari mana asal kertas beserta tulisan itu? Suatu malam, Donna pulang dan menemukan boneka itu telah berpindah lagi. Kali ini boneka itu berpindah dari suatu tempat ke tempat tidur Donna. Donna yang sedang berada di atas tempat tidurnya menyadari boneka itu bergerak perlahan-lahan naik ke atas tempat tidur dan menyenggol bagian punggungnya. Dengan sedikit keberanian, Donna kemudian melihat ke arah boneka itu dan menemukan tetesan warna merah seperti darah di punggung, tangan, dan dadanya. Kejadian itu membuat Donna dan Angie nggak tahan lagi. Mereka nggak tinggal diam dan segera memanggil ahli demonologi untuk membantu mereka mengatasi boneka tersebut. Donna dan Angie kemudian menghubungi ahli demonologi yang mampu berbicara dan memanggil arwah untuk mengatasi ketakutan mereka. Ahli tersebut kemudian berbicara dengan boneka tersebut yang ternyata dirasuki oleh arwah bernama Annabelle Higgins. Kepada Donna dan Angie, ahli demonologi itu menceritakan jika Annabelle merupakan seorang gadis berusia 7 tahun yang tinggal di sekitar apartemen itu sejak lama. Dia meninggal di lapangan tempat kompleks apartemen yang sekarang berdiri. Arwah Annabelle mengaku senang tinggal bersama Donna dan Angie di dalam tubuh boneka tersebut. Mereka kemudian iba pada Annabelle dan ceritanya. Donna dan Angie mengizinkannya untuk tinggal bersama mereka, meskipun tampaknya hal ini bukanlah pilihan yang bijak. Terutama ketika Lau, teman mereka, menjadi teror dari kengerian boneka Annabelle tersebut. Dan kita akan mengingat tragedi Lau dan berikut adalah kisahnya. Jadi suatu hari
Lau yang merupakan teman Donna dan Angie berkunjung ke apartemen mereka. Lau sudah sejak lama nggak pernah menyukai boneka itu. Dalam beberapa kesempatan, memperingatkan Donna bahwa boneka itu jahat dan dia harus menyingkirkannya. Tapi Donna terlalu sayang dengan boneka itu. Dia hanya menganggap permintaan Lau sebagai angin lewat saja. Meskipun pada akhirnya keputusan Donna merupakan kesalahan besar. Suatu saat, Lau yang sedang menginap di apartemen Donna dan Angie terbangun pada suatu malam dengan keadaan panik. Ketika terbangun, Lau merasakan banyak kejanggalan. Tubuhnya tidak bisa digerakkan. Dia kemudian berusaha melihat sekeliling ruangan. Ketika melihat ke bawah, dia menemukan boneka itu menyergap kakinya dan bergerak menuju atas dada Lau. Dalam hitungan detik, boneka itu mencekiknya. Lau berusaha melawan tetapi tidak bisa. Dia panik dan pingsan, lalu terbangun keesokan paginya dan meyakini apa yang dia lalui hanya sebuah mimpi buruk belaka. Beberapa hari lalu, Lau kemudian kembali menyambangi apartemen Donna. Namun saat itu dia menyadari apartemen itu tampak sepi dan menakutkan. Dia juga mendengar suara gemerisik dari kamar Donna. Lau takut karena berpikir ada perampok yang masuk ke kamar Donna. Lau memutuskan untuk mencari tahu siapa yang ada di dalam kamar, dan dia kemudian berjalan perlahan-lahan ke pintu kamar tidur. Setelah suara tersebut berhenti, Lau kemudian memberanikan diri masuk ke dalam kamar dan menyalakan lampu. Ternyata kamar Donna kosong. Hanya ada boneka di sudut ruang dalam kamar itu. Lau kemudian mendekati boneka yang dirasuki Annabelle itu. Tiba-tiba dia merasakan ada sosok aneh berada di belakangnya. Refleks berputar ke belakang. Betapa kagetnya dia menyadari sosok itu mendekatinya dan mencabik-cabik bagian dada Lau hingga berlumuran darah. Dan ketika membuka kemejanya, Lau melihat ada 7 tanda cakar di kulit dadanya. 3 goresan itu terbentuk secara vertikal dan 4 horizontal. Lau kemudian menceritakan kejadian ini kepada Donna dan Angie. Lau menyebut semua lukanya panas seperti luka bakar. Beruntung goresan ini segera sembuh dan hilang beberapa hari berikutnya. Melihat kejadian itu, Donna akhirnya percaya ada yang gak beres dari boneka kesayangannya itu. Dia yakin Annabelle bukan roh biasa, melainkan iblis yang jahat. Lau kemudian kembali memanggil imam bernama Pastor Hagen. Mendengar cerita Donna, Pastor Hagen merasa kejadian ini merupakan masalah spiritual yang perlu diatasi oleh otoritas yang lebih tinggi di gereja. Jadi, dia menghubungi Pastor Cook dan ahli paranormal bernama Ed and Lauren Warren. Ed and Lauren tertarik dengan kasus ini dan sangat sepakat membantu Donna serta para pastor menangani permasalahan boneka itu. Setelah mendengar kesaksian Donna, Lau dan Angie, keluarga Warren, berkesimpulan bahwa boneka itu sebenarnya tidak dirasuki, tetapi dimanipulasi oleh kehadiran yang tidak manusiawi. Warren mengatakan roh sejatinya tidak bisa menguasai benda mati seperti rumah atau mainan, tetapi mereka merasuki pikiran manusia dan menciptakan ilusi bahwa boneka itu hidup. Roh ini bermaksud meminta pengakuan atas kehadiran mereka di dunia. Para ahli spiritual dan pastor kemudian memilih segera bertindak cepat, karena mereka merasa kalau hal ini dibiarkan bisa berdampak buruk terhadap Donna dan teman-temannya. Roh jahat itu bisa saja merasuki tubuh seseorang, kemudian melukai hingga membunuh penghuni apartemen. Ed Warren dan para pastor kemudian melakukan pembacaan berkat eksorisme untuk membersihkan apartemen dari roh jahat. Mereka juga meminta penghuni apartemen menguatkan iman dengan mendekatkan dirinya terhadap Tuhan agar terhindar dari tipu daya roh jahat. Setelah selesai melakukan pembersihan, Warren meminta Donna membiarkannya menyimpan boneka Annabelle sebagai tindakan pencegahan.
Donna setuju dan membiarkan keluarga Warren membawa boneka itu pergi bersama mereka. Dan cerita kisah ini kemudian menginspirasi untuk menjadikannya sebuah film, guys. Adapun film-film yang terinspirasi dari kisah Annabelle.